Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gufran dari Teknik Produksi Migas tingkat 4. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yaitu analisa keekonomian dalam perancangan rig submersible di Laut Seram Field, yaitu dengan penulis saya sendiri Muhammad Gufran dan ada saudara Satria Nugraha Haryanto dan saudara Purnomo Sidi. Baik, kita menuju outline. Di sini terdapat 5 outline yaitu pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan maupun tanya jawab. Ini merupakan pendahuluan yaitu industri minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan energi dunia sekaligus menjadi penopang perekonomian nasional. Nah, saya akan membahas mengenai rig submersible, yaitu rig yang beroperasi stabil dengan menenggelamkan sebagian strukturnya ke dasar laut. Namun, untuk merancang sebuah rig ini, kita harus mempunyai pertimbangan keekonomian yang matang. Keekonomian di sini tidak hanya menyangkut investasi awal, tetapi juga efisiensi operasional, drilling plan and cost, dan juga payout time dari rig tersebut. Lanjut ke metode. Nah, untuk lokasinya yaitu Field Seram yang berada di Indonesia bagian timur. Bisa kita lihat ini stratigrafi dari formasi yang ada di Laut Seram Field. Berdasarkan data geologi, Basin Seram ini merupakan memiliki cadangan minyak mencapai 3,3 juta barrel dan memiliki sumber daya gas yaitu 15,2 juta kaki kubik gas. Nah, kita lanjut. Oke, ini adalah well trajectory saya. Bisa kita lihat, saya memakai, saya mendesain ada conductor casing di 4.500 feet dan ada surface casing di 9.000 feet, lalu ada intermediate di 14.500 feet dan juga ada production casing di sekitar 17.939 feet. Lalu ada perforation dan juga ada packer. Nah, untuk bit size dan casing size bisa lihat di tabel berikut ini. Nah, ini merupakan drilling time saya. Drilling time dari rig tersebut eh, dimulai dari drilling transportation menuju drilling lokasi memakan waktu sekitar 2 dan sampai 3 hari dan juga ada installing riser system BOP installation dan juga pressure test untuk BOP tersebut. Lalu ada melakukan drilling di 17 setengah casing, lalu adanya cementing job dan juga sampai ke running in hole production casing 4,5 inch dan juga cementing job. Memakan waktu drilling time ini hampir 35 hari termasuk completion dan move out rig. Nah, ini merupakan drilling cost. Dapat kita lihat rumusnya yaitu CF, CB tambah CR, lalu TR ditambah TC dan juga ditambah TT dibagi dengan delta D. Nah, dapat kita lihat ini adalah satuan dari tersebut. Eh, di sini cost dari bitnya itu $4.500 per bit. Lalu kita tambah dengan fixed operating cost, total rotating time, total non-rotating time, kita bagi dengan footage drilling with bit. Jadi kedalaman sumur yang berhasil dibor oleh satu bit. Lalu mendapatkan hasil sebesar $769.000 dan juga ditambahkan dengan safety factor yaitu 10% menjadi $846.000. Nah, ini merupakan perhitungan keekonomiannya ya. Ini sangat kompleks mulai dari saya buat kontraknya itu 20 tahun dan juga memakan eh, hampir banyak pendapatan yaitu dari gross revenue-nya. Di sini saya menggunakan FTP 22% dan juga menghitung CAPEX sebesar 100.000 juta dolar dan juga OPEX sebesar 700.000 juta dolar. Nah, di sini kita bisa melihat kontraktor share dari equity to be split dan juga kontraktor cash flow. Lalu nanti dari data-data ini kita dapat mendapatkan hasil IRR, NPV, dan lain-lain. Nah, ini merupakan estimate dari oil yang terdapat di Seram Field tersebut yaitu 3 juta Pak, 3 juta sekitar 3 juta ton.
Dan juga dapat kita lihat yaitu dengan exploration per day, saya asumsikan 3.074 barrel oil per day, dan juga dengan per 1 tahun, dan juga dikalikan dengan oil price 65,72, maka mendapatkan hasil yaitu sekitar 73 juta, sekitar 73 juta per tahun. Dan jika dikalikan dengan kontrak saya yaitu 20 tahun, hampir mendapat untung bersih yaitu 1 miliar. Ini 1 miliar ini merupakan hasil dari kita memproduksi minyak tersebut dengan estimate exploration yang saya buat, dan juga dengan lifetime project selama 20 tahun tersebut. Nah, di sini terdapat biaya dari rental rate per day yaitu sekitar 846.000 per dolar. Lalu dikalikan dengan drilling time-nya yaitu yang saya sebutkan tadi yaitu 35 hari menjadi 29 juta. 29 juta untuk rental cost rig itu selama 35 hari. Nah, kita masuk kesimpulan. Dari aspek teknis, Rex submersible terbukti menjadi pilihan yang sesuai untuk perairan laut seram yang dangkal dan relatif tenang. Nah, yang kedua yaitu dari segi waktu operasi, total waktu pengeboran mencapai 35 hari. Dan juga itu termasuk mobilisasi rig, install sistem riser, dan pengeboran tiap interval ulang. Nah, dari aspek biaya pengeboran, hasil perhitungan menunjukkan rata-rata drilling cost yaitu 41,86 US dollar per feet. Dan nilai itu menunjukkan bahwa biaya operasi masih dalam batas wajar untuk proyek lepas pantai dengan kedalaman menengah. Dari aspek biaya sewa rig dengan tarif 846.000 US dollar dengan durasi 35 hari, itu mencapai lebih 50% dari total pengeluaran, sehingga efisiensi waktu operasi yang sangat berparuh terhadap total keekonomian proyek. Nah, dari keekonomian tersebut, dari data tersebut kita bisa mendapatkan NPV sebesar 2 ribu juta dolar US dollar dan IRR sebesar 1,62% pada tingkat diskon 22%. Meskipun margin keuntungannya kecil, tetapi proyek ini menunjukkan NPV yang positif dan juga POT yang kecil yaitu 5,7 tahun, yang berarti investasi dapat kembali dalam jangka menengah. Nah, dalam segi PSC, total gross revenue atau hasil kotor selama 20 tahun itu mencapai 1,47 miliar US dollar. Nah, dengan bagian pemerintah yaitu sebesar 731 dolar yaitu 40%, dan kontraktor sebesar 30% yaitu 448 juta dolar. Lalu bisa kita lihat secara keseluruhan proyek perancangan rig submersible ini dinilai layak secara teknis dan cukup menguntungkan secara finansial. Meskipun tingkat pengembalian relatif rendah, faktor harga minyak dan efisiensi waktu itu menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan keekonomian proyek ini. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.